Tidak semua orang siap mendengar kebenaran tentang uang. Dan jika kalimat ini mulai membuat pikiranmu terasa tidak nyaman, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Tarik napas pelan, karena hari ini kita tidak akan membahas uang. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih jujur dari sistem keuangan modern. Sebelum bank pertama berdiri, sebelum koin pertama dicetak, bahkan sebelum manusia mengenal angka, manusia sudah membunuh demi nilai. Tidak ada saham, tidak ada emas, tidak ada mata uang digital, tidak ada ekonomi global. Namun, darah sudah mengalir. Dan pertanyaannya bukan kapan uang ditemukan. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa manusia rela mati demi sesuatu yang bahkan belum memiliki nama. Bayangkan 70.000 tahun lalu, zaman Paleolitik. Bayangkan dunia tanpa kota, tanpa negara, tanpa hukum, tanpa pasar finansial. Yang ada hanyalah kelompok kecil pemburu peramu, dan mereka hidup di bawah satu hukum yang tidak bisa dinegosiasikan, scarcity atau kelangkaan. Makanan terbatas, energi terbatas, waktu hidup terbatas. Di dunia itu, setiap kalori adalah aset, setiap sumber air adalah kekuasaan. Setiap wilayah berburu adalah instrumen ekonomi. Dalam ekonomi modern, nilai diukur dengan angka. Dalam ekonomi purba, nilai diukur dari siapa yang bertahan hidup. Jika satu kelompok menguasai lembah berburu, mereka menguasai makanan. Jika mereka menguasai makanan, mereka menguasai kelangsungan generasi. Dan ketika kelangsungan hidup dipertaruhkan, moral seringkali menjadi kemewahan yang tak mampu dibayar. Ekonomi pertama manusia adalah zero-sum ekonomi. Jika satu kelompok mendapatkan lebih banyak, otomatis kelompok lain mendapatkan lebih sedikit. Tidak ada konsep pertumbuhan ekonomi. Tidak ada diversifikasi aset. Tidak ada inflasi atau suku bunga. Yang ada hanyalah persaingan eksistensial. Arkeolog modern menemukan tulang dengan bekas senjata, tengkorak retak akibat konflik kelompok, kuburan massal manusia purba. Itu bukan kecelakaan, itu adalah laporan keuangan pertama umat manusia. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan luka. Ketika sumber daya langka, negosiasi sering kalah cepat dibanding kekerasan. Kelompok yang menang perang mendapat wilayah. Wilayah berarti makanan. Makanan berarti populasi. Populasi berarti kekuatan militer. Dan tanpa disadari, manusia sedang menciptakan pondasi pertama sistem ekonomi kekuasaan. Sistem di mana nilai tidak diciptakan, tapi direbut. Otak manusia berevolusi untuk satu tujuan utama, bertahan hidup. Dan selama puluhan ribu tahun, bertahan hidup berarti menguasai sumber daya. Ini alasan mengapa hingga hari ini, manusia merasa cemas kehilangan uang. Masih merasa takut kekurangan, masih merasa harus bersaing, karena jauh di dalam sistem saraf kita, uang bukan sekedar alat transaksi, uang adalah simbol kelangsungan hidup. Ketika peradaban berkembang, manusia mulai menyadari sesuatu, perang terlalu mahal, kekerasan terlalu tidak stabil,
dan populasi terlalu besar untuk hidup tanpa sistem. Maka manusia menciptakan kontrak, menciptakan perdagangan, menciptakan mata uang. Namun satu fakta yang jarang dibahas dalam sejarah ekonomi, kontrak tidak menggantikan kekerasan. Kontrak lahir untuk mengendalikan kekerasan. Dan disinilah lahir prinsip fundamental sistem keuangan dunia. Kekuasaan menciptakan nilai, nilai menciptakan uang, dan uang menjaga struktur kekuasaan. Ketika kamu melihat grafik pasar saham, ketika kamu melihat harga emas naik, ketika kamu melihat krisis ekonomi global, kamu sebenarnya sedang melihat evolusi panjang dari satu hal, perjuangan manusia melawan kelangkaan. Bedanya, hari ini kita bertarung dengan angka, bukan tombak. Namun, instingnya masih sama. Mulai sekarang, setiap kali kamu melihat uang, coba ingat satu hal. Uang bukan diciptakan karena manusia menjadi lebih baik. Uang diciptakan karena manusia belajar bagaimana mengurangi biaya kekerasan. Dan perjalanan kita baru dimulai, karena dalam episode berikutnya, kita akan membongkar sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, krisis ekonomi pertama dalam sejarah manusia. Bukan resesi, bukan crash pasar, tetapi kelaparan massal yang memaksa manusia mengubah seluruh sistem ekonomi dunia. Ingat baik-baik, uang tidak pernah mengikuti emosi manusia. Uang selalu mengikuti struktur kekuasaan. Dan semakin kamu memahami strukturnya, semakin kamu memahami dunia.